Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau sedikit cerita tentang pompa Xiaomi ya. Nih, sorry banget ini berantakan ya. Tuh, ini lagi project beresin. Dan ini keluhannya saya lagi nanganin pompa Xiaomi. Nah, ini pompanya kayak gini ya. Ini Xiaomi yang kedua ya, pompa Xiaomi yang kedua. Boleh copot. Oke, biar langsung aja to the point. Jadi di pompa Xiaomi yang kedua ini beda banget dengan versi yang pertama. Versi pertama itu sangat-sangat tidak ada keluhan, jarang banget saya nemuin. Kendalanya biasanya di baterai, pure ganti baterai selesai. Nah, pompa Xiaomi yang kedua ini ternyata banyak kasus itu error di controller. Ini saya nanganin udah beberapa kali. Kasusnya beda-beda lagi ya, bukan hal yang sama tapi beda-beda gitu ya. Dan aneh banget, harusnya ini versi kedua ini lebih canggih dan lebih tidak ada trouble gitu. Tapi faktanya adalah memang dari performa fitur lebih keren ya. Tapi faktanya kontrolernya ini banyak masalah. Ya gak tahu ini terlalu canggih, terlalu sensitif atau gimana. Kasus yang pertama saya nanganin itu sensornya error, nggak kebaca. Sensornya benar, saya kanibal dari pompa lain. Sensornya dicek benar, normal. Ternyata memang pembacaannya tegangannya fluktuatif, naik turun sendiri. Nah aneh ya. Aneh sekali. Jadi setelah dicabut sensornya pun masih ngebaca dan dia datanya ngaco-ngaco. Itu mungkin belum saya upload videonya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini kasus yang kedua, ini adalah dinyalakan, nyala, tapi dia langsung mati. Nah, ini saya jumper ya. Jadi gak pakai baterai BMS. Oke, saya baterai eksternal. Ini nyala nih. Nah teman-teman silahkan nanti. Nah ini nyala. Tapi bentar lagi mati nih. Ini lihat. Tuh gitu. Trep mati. Nah, ini error lagi nih. Ya. Kemarin kasus yang ketiganya saya nanganin dia nyala ya. Pokoknya normal semua, tapi layarnya doang mati nih. Aneh banget kan? Saya cek kontroler nyala, ini nyala. Nah, ternyata kemarin udah ketemu solusinya yang kedua ini. Jadi semua dicas bisa, pokoknya dinyalakan dicas bisa, tapi pas dinyalakan gak nyala tampilan layar ini nih. Kok bisa aneh gitu ya. Ternyata memang tegangan yang masuk ke daerah sini drop. Kok bisa aneh. Tegangannya nggak nyampe 3,3 tapi sekitar 2, sekian gitu. Aneh gitu kan. Seharusnya secara logika desain ini lebih kompleks nih. Kalau lihat di rangkaiannya ini lebih kompleks, lebih kecil-kecil, lebih SMD ya. Harusnya yang zaman dulu yang pertama ini tidak sekompleks ini. Yang ini lebih kompleks, ada 2 IC. Nah ini yang kecil-kecil gini dulu tuh cuma satu kalau nggak salah. Pokoknya lebih kompleks aja. Nah cuman saya sarankan ya, buat kalian yang terlanjur membeli pompa yang kedua ini, jangan lupa selalu dicas walaupun tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena di sini tidak ada switch mechanical, jadi switchnya menggunakan elektronik sehingga dia pun untuk mematikan mengaktifkannya masih menggunakan baterai dia sendiri. Tapi harusnya sangat kecil, tapi kalau dalam beberapa bulan tidak digunakan ya habis juga baterainya. Nah, ini banyak kendala, walaupun beli baru, beli pun gak pernah dipakai, justru itu masalahnya adalah tidak pernah dicas. Nah, jadi dipakai gak dipakai, tetap harus dicas. Pastikan baterainya dalam kondisi terisi, jangan sampai baterainya kosong. Kalau sudah kosong, nah dia akan susah dicas, gak bakal bisa masuk. Jadi si controller ini mendeteksi bahwa baterainya tidak ada kalau benar-benar habis terkuras. Jadi gak bisa dicas aja. Nah kalau sudah tidak bisa dicas, untung-untungan nih. Untuk pompa Xiaomi versi 1, kalau saya ganti baterai langsung bisa. Untuk Xiaomi seri 2, itu kadang bisa kadang enggak. Nah masalah yang nggak bisa ini kemana-mana di errornya. Ini kontrolernya nih emang rada-rada nih. Oke, ini mudah-mudahan kedepannya perbaikan buat Xiaomi versi 2 ya. Ini yang kedua aja. Dari tampilan nih semua sama, bedanya di layar ya. Ini dot metric ya, dot lebih bagus tampilannya. Dan ini saya sedikit curhat aja ya, cerita ya buat teman-teman yang mengalami kasus yang sama. Nah ini masih dalam proses perbaikan untuk yang ini. Tadi errornya tidak bisa dicas dan kalaupun dinyalakan dia hanya nyala sebentar. Nah kemudian dia mati lagi. Nah seolah-olah dia seperti protect gitu ya, mendeteksi error itu. Tuh, seharusnya nggak gitu.
Tapi kalau boleh jujur, pompa Xiaomi ini bagus ya, bandel, terbilang bandel. Udah beberapa tahun pemakaian juga, masih oke lah. Dan dari segi fitur, bagus lah, stabil. Dan yang saya paling suka setelah saya bongkar beberapa pompa yang lain, pompa Xiaomi merupakan materialnya, casingnya tuh oke banget, tidak abal-abal. Jadi tahan panas dan sebagainya. Oke, balik lagi kesimpulannya. Jadi kalau saya menyarankan kalian ambil pompa Xiaomi yang pertama aja. Kalau dari performa memang lebih bagus pompa yang kedua, tapi dari segi keeroran dia minimal banget ya. Itu aja sih penemuan saya selama saya memperbaiki dari pompa-pompa Xiaomi. Tapi selama ini saya menggunakan pompa ini oke lah ya. Kesimpulannya oke, cuman saya rekomendasiin balik lagi ke pompa yang pertama saja. Thank you sudah menonton sampai beres guys. Ini cuma cerita aja ya, curhat-curhat sedikit ya. Thank you sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di subscribe. Nantikan saya konten-konten selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.